Selamat datang di Heritage Rewind, tempat kita menggali peristiwa bersejarah, memahami maknanya, dan mengambil hikmah dari setiap kisah. Siap berpetualang ke masa lalu? Ayo kita mulai. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Selamat menonton. Bayangkan sebuah peradaban yang menguasai hampir seluruh Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Mereka membangun jalan yang masih digunakan hingga hari ini, sistem hukum yang menjadi dasar hukum modern, dan tentara yang ditakuti di seluruh dunia. Tapi semuanya lenyap, hancur, dan runtuh. Pertanyaannya, bagaimana itu bisa terjadi? Kita tahu tentang Julius Caesar, kita tahu tentang gladiator, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi di saat-saat akhir Kekaisaran Romawi Barat. Dan yang lebih mengejutkan, sejarah mungkin tak memberitahu kita seluruh kebenarannya. Romawi bukan cuma kekaisaran, ia adalah simbol kekuasaan. Dari tahun 27 sebelum Masehi, saat Kaisar Augustus menjadi kaisar pertama, Romawi tumbuh jadi negara adidaya. Jalan-jalan dibangun, hukum dikodifikasi, pasukan yang disiplin, dan tentunya ekonomi yang kuat. Mereka bahkan menaklukkan tanah yang belum pernah dijangkau kerajaan manapun sebelumnya. Tapi dari sini juga kita melihat awal dari benih kehancuran, karena di balik kekuasaan selalu ada celah yang siap ditusuk. Secara resmi, kejatuhan Romawi Barat terjadi pada tahun 476 Masehi. Saat itu, Romulus Augustulus, kaisar terakhir, dijatuhkan oleh seorang pemimpin suku Goth bernama Odoacer. Tapi serangan ini hanya puncak dari gunung es, karena sejak 1 abad sebelumnya, Romawi sudah tercekik oleh tekanan eksternal. Bangsa Visigoth, Vandal, Ostrog, bahkan Han yang dipimpin Attila datang dari luar dan menghantam tembok Romawi. Tapi, kenapa tiba-tiba mereka bisa mengalahkan kekaisaran sebesar itu? Sebagian sejarawan percaya kekuatan Romawi justru runtuh dari dalam ketika kehidupan istana dipenuhi pesta pora, korupsi, dan hilangnya semangat kebangsaan. Romawi menjadi raksasa tanpa jiwa. Senator memperkaya diri, militer dibayar untuk loyalitas, dan rakyat dibiarkan lapar. Kehidupan mewah para elit membuat mereka buta akan ancaman nyata hingga mengakibatkan kemerosotan moral dan sosial. Tahun 313 Masehi, Kaisar Konstantinus melegalkan agama Kristen. Ini jadi titik balik besar dalam beberapa dekade. Paganisme yang jadi budaya Romawi lalu digantikan oleh ajaran Kristen sebagai agama. Tapi perubahan ini bukan tanpa gejolak. Beberapa penguasa dan jenderal percaya bahwa perubahan ini membuat kekaisaran kehilangan arah. Persatuan yang dulu diciptakan oleh dewa-dewa Romawi perlahan berubah jadi perpecahan doktrin. Bahkan gereja jadi kekuatan politik baru. Salah satu misteri terbesar adalah kenapa banyak pasukan Romawi justru dibentuk dari orang-orang non-Romawi. Bahkan jenderal-jenderalnya berasal dari suku-suku barbar. Apakah ini bentuk pengkhianatan? Atau memang ada yang sengaja membiarkan Romawi runtuh dari dalam? Menariknya, beberapa sejarawan modern percaya Romawi tidak pernah benar-benar runtuh. Ia hanya berubah bentuk dari kekaisaran menjadi gereja Katolik, dari sistem kerajaan menjadi republik modern. Bahasa Latin menjadi bahasa hukum dan akademik. Sistem hukum Romawi masih digunakan banyak negara, bahkan Amerika dan Eropa mendirikan gedung parlemen mereka dengan gaya Romawi kuno.
Romawi jatuh karena terlalu besar untuk mengendalikan dirinya. Dan pertanyaannya, sekarang apakah kita juga sedang menuju nasib yang sama ketika kekuasaan terlalu fokus pada kenyamanan elit dan rakyat lupa siapa mereka sebenarnya? Kalau kamu tertarik dengan sejarah misterius seperti ini, jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe channel Heritage Rewind. Tuliskan juga pendapat kamu, teori mana yang paling kamu percaya tentang kejatuhan Romawi. Terima kasih.